Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Lea Maharani, mahasiswi Prodi Psikologi Angkatan 2022 di Universitas Binawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan serta masa depan dari ilmu psikologi, guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi lanjutan. Di zaman dahulu, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat dan ilmu faal. Pada masa itu, belum ada pembuktian secara ilmiah. Mereka mencoba menerangkan gejala-gejala pada kejiwaan melalui mitologi-mitologi. Dan hal tersebut disebut sebagai pendekatan naturalistik, yang diantaranya ada satu tokoh, yaitu Thales, yang sering disebut Bapak Filsafat. Ia meyakini bahwa jiwa dan hal supernatural lainnya tidak ada, karena suatu hal yang ada harus dapat diterangkan dengan gejala alam. Pada akhir abad 19, di tahun 1879 di Jerman, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Dan hal tersebut menjadi sebuah tanda bahwa psikologi menjadi suatu ilmu yang dapat berdiri sendiri. Wundt mengemukakan sebuah teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Maka dari itu, ia dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme. Ajaran ini disebarluaskan oleh Edward Bradford Titchener ke Amerika. Sayangnya, orang Amerika kurang menyukai hal ini karena terlalu abstrak untuk orang Amerika yang dikenal praktis dan rasional. Pada akhirnya, mereka membentuk sebuah aliran sendiri yang disebut fungsionalisme, dengan salah satu tokohnya yaitu William James dan James McIntyre. Walaupun pragmatisme sudah ditekankan, aliran fungsionalisme masih dianggap terlalu abstrak. Mereka menghendaki psikologi mempelajari hal yang benar-benar objektif saja. Mereka hanya mengakui tingkah laku yang dapat dilihat dan diukur sebagai objek atau behaviorisme. Pelopor dari aliran ini adalah John Brodess Watson dan B.F. Skinner. Penelitian psikologi didominasi oleh aliran ini pada setengah abad ke-20. Di Eropa, timbul reaksi terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh Wundt dari aliran Gestalt. Aliran ini berpendapat bahwa gejala kejiwaan harus dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, yang tidak terpecah dalam bagian-bagian. Beberapa tokoh diantaranya adalah Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Kohler. Perkembangan psikologi Gestalt selanjutnya adalah teori medan dari Kurt Lewin. Ia mengkritik paham Gestalt karena dianggap tidak memadai. Berkat Lewin, sebagai perkembangan lebih lanjut dari Amerika Serikat, lahirlah aliran psikologi kognitif yang merupakan sebuah paduan dari aliran behaviorisme. Hal-hal yang terjadi dalam alam kesadaran dipelajari oleh aliran ini, sehingga besar pengaruhnya dalam mempelajari hubungan antar manusia. Psikoanalisa lahir dengan memberikan sebuah pengaruh besar dalam perkembangan psikologi hingga sekarang. Sigmund Freud dianggap sebagai tokoh utama yang melahirkan psikoanalisa. Psikoanalisa tidak hanya menjelaskan sesuatu yang tampak dari luar saja, namun secara khusus menerangkan apa yang terjadi di dalam atau di bawah kesadaran manusia hingga dikenal sebagai psikologi dalam. Dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi, psikologi di masa depan dirasa akan terus berkembang kembali seiring dengan perkembangan manusia dan teknologi. Salah satu contohnya mungkin media sosial yang banyak sekali memberikan dampak bagi kesehatan mental individu. Oleh karena itu, psikologi diharapkan dapat hadir untuk memahami pengaruh media sosial tersebut. Masalah-masalah yang akan timbul di masa yang akan datang juga menjadi sebuah tantangan baru bagi para calon psikolog di masa yang akan datang.